Bayangkan sebuah perusahaan besar di Indonesia yang ingin menjual produknya ke negara lain. Pertanyaan pertama yang harus dijawab bukan hanya produk apa yang dijual, tetapi juga bagaimana cara masuk ke pasar tersebut. Mari kita bahas materi tentang topik Foreign Direct Investment atau FDI, dan strategi entry mode, lalu strategi global, dan organisasi perusahaan multinasional. Keempatnya adalah dasar dari bisnis internasional yang sering dipakai perusahaan besar untuk berkembang ke luar negeri. Pertama, kita bahas FDI atau Foreign Direct Investment. Sederhananya, FDI adalah investment langsung dari suatu negara ke negara lain. Artinya, perusahaan tidak hanya menjual barang ke luar negeri, tetapi juga ikut memiliki atau mengendalikan bisnis di negara tujuan. Misalnya, perusahaan membangun pabrik, membuka cabang, atau membeli sebagian besar saham perusahaan di negara lain. OECD menjelaskan bahwa FDI adalah bagian penting dari integrasi ekonomi antar negara karena membuat arus modal, teknologi, dan kerjasama bisnis menjadi lebih aktif. Jadi, FDI bukan sekedar memindahkan uang, tetapi juga memindahkan kehadiran bisnis secara langsung ke negara lain. Lalu, kenapa perusahaan memilih FDI? Jawabannya, karena perusahaan ingin kontrol yang lebih besar, pasar yang lebih dekat, dan operasi yang lebih stabil. Kalau hanya ekspor, perusahaan bergantung pada distributor atau pihak lain di negara tujuan. Tetapi dengan FDI, perusahaan bisa mengatur produksi, kualitas, distribusi, dan strategi pemasaran dengan lebih luas. Tentu saja risikonya juga lebih besar, karena butuh modal besar menghadapi aturan negara. Tentu saja resikonya juga lebih besar karena butuh modal besar menghadapi aturan negara tujuan dan harus siap dengan perbedaan budaya serta kondisi ekonomi. Karena itu, FDI biasanya dipilih oleh perusahaan yang sudah cukup kuat dan siap berkembang secara internasional. Setelah itu ada strategi entry mode, yaitu perusahaan masuk ke pasar asing. Terlihat 4 bentuk utama, yaitu exporting, lisensi, franchising, dan joint venture. Exporting adalah cara paling sederhana karena perusahaan tetap memproduksi barang di negara asal lalu menjualnya ke luar negeri. Cara ini cocok kalau perusahaan ingin resiko kecil dan belum siap investasi besar. Tetapi kelemahannya perusahaan punya kontrol yang terbatas terhadap pasar tujuan. Licensing adalah ketika perusahaan memberi izin kepada pihak lain di negara tujuan untuk memakai merek, teknologi, atau produk dengan imbalan bayaran ataupun royalti. Cara ini lebih cepat dibanding perusahaan membangun usaha sendiri, tetapi perusahaan harus rela sebagian kontrol bisnisnya dipegang pihak lain. Franchising ini mirip licensing, tetapi lebih lengkap karena bukan hanya merek yang diberikan, melainkan juga sistem usahanya, standar operasional, dan model bisnisnya. Contohnya, banyak terlihat pada bisnis makanan cepat saji atau retail modern. Sementara itu, joint venture adalah kerjasama perusahaan atau Lalu ada joint venture adalah kerjasama dua perusahaan atau lebih untuk membangun bisnis bersama. Bentuk ini sering dipakai kalau perusahaan asing ingin masuk ke pasar baru tetapi baru membutuhkan mitra lokal yang paham budaya, aturan, dan jaringan di negara tersebut. Nah, jika dilihat dari tingkat resiko dan kontrol, setiap strategi punya tempatnya masing-masing. Seperti exporting, risikonya rendah tetapi kontrolnya kecil. Lalu ada licensing dan franchising, memberi jalan masuk yang lebih cepat tanpa investasi sebesar FDI, tetapi perusahaan harus membagi hak dan keuntungan. Lalu ada joint venture, berada di tengah-tengah karena perusahaan berbagi kepemilikan dengan tanggung jawab dengan mitra lain. Dalam praktiknya, perusahaan memilih strategi berdasarkan tujuan bisnis, kondisi pasar, dan kemampuan modal yang dimiliki. Bagian berikutnya adalah strategi global. Di sini ada dua pendekatan besar, yaitu standardization dan adoption. Standardization berarti perusahaan memakai strategi yang beragam di banyak negara, misalnya logo, warna merek, desain produk, atau kampanye iklan dibuat sama dengan agar cita perusahaan tetap konsisten. Pendekatan ini biasanya dipilih kalau produk yang dijual punya kebutuhan yang relatif sama di banyak negara, dan perusahaan ingin efisien dalam produksi serta pemasaran. Dengan cara ini, biaya biasanya lebih hemat dan identitas merek lebih kuat.
Namun, tidak semua pasar bisa disamakan. Disinilah adaptation menjadi penting. Adaptation berarti perusahaan menyesuaikan produknya dengan kebutuhan lokal. Misalnya, rasa makanan dibuat berbeda, bahasa iklan disesuaikan, ukuran kemasan diubah, atau strategi promosi adaptasi sesuai budaya setempat. Banyak perusahaan multinasional tidak memilih salah satu cara Banyak perusahaan multinasional modern tidak memilih salah satu secara mutlak, tetapi menggabungkan keduanya. Intinya, merek tetap sama, tetapi detailnya disesuaikan lebih cocok dengan masyarakat lokal. Ini penting karena pasar dunia memang semakin terhubung, tetapi kebiasaan konsumen tetap berbeda-beda. Terakhir, ada organisasi perusahaan multinasional. Setelah perusahaan masuk ke pasar luar negeri dan menentukan strategi global, perusahaan perlu mengatur struktur organisasinya. Ini menyangkut siapa yang memegang keputusan, bagaimana cabang-cabang di berbagai negara dikoordinasikan, dan bagaimana informasi mengalir dari kantor pusat ke unit lokal. Kalau organisasinya rapi, perusahaan bisa bergerak cepat dan tetap efisien meskipun beroperasi di banyak negara. Tetapi kalau koordinasinya buruk, perusahaan bisa lambat, konflik antar cabang bisa muncul, dan strategi global sulit dijalankan. Jadi, jika dirangkum dalam satu alur sederhana, materi ini menjelaskan perjalanan perusahaan dari ingin masuk ke pasar luar negeri, memilih cara masuknya, menentukan apakah strategi harus beragam atau disesuaikan, lalu membangun struktur organisasi yang mampu mengelola operasi lintas negara. Inilah sebabnya topik ini sangat penting dalam bisnis internasional. Tanpa memahami FDI, entry mode, strategi global, dan organisasi multinasional, perusahaan akan kesulitan berkembang secara global. Jika dilihat secara praktis, materi ini juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saat kita melihat merek luar negeri masuk ke Indonesia, sebenarnya mereka sedang menerapkan strategi entry mode tertentu. Saat produk yang sama hadir dengan rasa ukuran atau promosi yang berbeda, itu adalah contoh adaptation. Dan ketika sebuah perusahaan punya kantor pusat, kantor regional, serta cabang di banyak negara, disitulah organisasi multinasional bekerja. Jadi, materi ini bukan hanya teori tetapi juga sangat nyata dalam dunia bisnis modern.